Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak senantiasa dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita melanjutkan pembelajaran tema 8 subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Nah, dengan materi yang pertama yaitu menentukan waktu, lalu yang kedua membuat poster aturan di rumah, lalu yang ketiga membuat kalimat pujian, dan yang terakhir membuat kincir angin. Nah, menentukan waktu. Ada kegiatan yang dilakukan dengan waktu sebentar. Ada juga kegiatan yang dilakukan dengan waktu lama. Sebentar artinya membutuhkan waktu sedikit, sedangkan lama artinya membutuhkan waktu banyak. Diingat-ingat ya, sebentar itu membutuhkan waktu sedikit, lama membutuhkan waktu yang banyak. Nah, sekarang perhatikan contoh berikut. Gambar pertama ada Udin sedang mencuci tangan. Lalu yang kedua ada gambar ibu sedang menyetrika baju. Gambar pertama sedang mencuci tangan itu termasuk waktu sebentar atau lama? Iya, itu termasuk waktu yang sebentar. Kita hanya membutuhkan waktu 1-2 menit untuk mencuci tangan. Nah, sedangkan ketika ibu menyetrika itu membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan waktu 1 jam sampai 1,5 jam untuk menyelesaikan baju yang disetrika. Nah, perlu diingat lagi ya, sebentar artinya membutuhkan waktu sedikit, lama artinya membutuhkan waktu yang banyak. Tentukan lamanya waktu mengerjakan kegiatan di bawah ini. Beri tanda payung untuk waktu mengerjakan yang lama, beri tanda daun untuk waktu mengerjakan yang sebentar. Nah, pada gambar yang pertama ada Beni sedang membaca buku atau sedang belajar, itu membutuhkan waktu yang lama atau sebentar? Iya, membutuhkan waktu yang lama. Nah, ketika belajar kalian juga membutuhkan waktu lama, bisa sampai 1 jam sampai 2 jam belajarnya. Lalu yang kedua ada gambar Lani sedang menggosok gigi. Kalau kalian sedang menggosok gigi itu membutuhkan waktu lama atau sebentar? Iya, jawabannya sebentar. Menggosok gigi itu tidak perlu waktu yang lama, cukup 5 menit. Nah, lalu selanjutnya ada gambar Beni sedang memakai baju. Memakai baju juga waktu yang sebentar. Nah, diberi tanda daun. Lalu yang terakhir, ketika tidur kalian membutuhkan waktu lama atau sebentar? Kalau tidur siang ataupun tidur malam itu membutuhkan waktu yang lama, diberi tanda payung. Sekarang membuat poster aturan di rumah. Nah, poster itu apa sih? Poster adalah pengumuman berbentuk gambar, tulisan, atau kombinasi keduanya. Nah, contoh poster ada di bawahnya. Ada di bawah ini ya, aturan makan itu adalah contoh poster. Nah, poster ditempelkan di dinding agar mudah diketahui oleh orang banyak. Aturan yang ada di poster dibuat agar dipatuhi oleh semua anggota keluarga. Nah, contoh kalian bisa membuat poster aturan makan. Yang pertama, berisi cuci tangan sebelum makan. Lalu yang kedua, berdoa dulu sebelum mulai makan. Yang ketiga, makan tidak sambil bicara. Lalu yang keempat, mengambil makan secukupnya, menghabiskan makanan, meletakkan piring dan sendok ke tempat cuci piring, dan yang terakhir, merapikan kembali meja dan kursi setelah makan. Nah, bagaimana cara membuat poster? Membuat poster itu membutuhkan alat dan bahan seperti karton, krayon, lalu gambar untuk menghias, gunting, lem, dan selotip. Cara membuatnya, yang pertama siapkan karton dengan ukuran yang kalian inginkan, lalu buat garis tepi dan mulailah menulis aturan makan. Buatlah aturan makan yang disepakati semua anggota keluarga. Tulis isi aturannya, lalu tulis dengan ukuran huruf yang besar, hiaslah sekeliling poster dan tempel di dinding ruang makan. Ajak semua anggota keluarga untuk mematuhi aturan tersebut. Lalu selanjutnya kita belajar membuat kalimat pujian. Nah, ayo coba diperhatikan gambar di samping ada Beni, Udin, dan Edo
sedang bermain air. Udin dan teman-teman terlihat gembira. Saat berjalan di air, sesekali Udin menyiramkan air ke tubuhnya. Benny juga sesekali membasahi wajahnya dengan air. Mereka asyik bermain hingga lupa waktu. Saat kalian bermain air, jagalah keselamatan diri. Tidak banyak bercanda saat bermain air. Aturlah waktu bermain secukupnya. Jangan bermain terlalu lama. Nah, ada gambar di samping Pak Guru memberikan pujian kepada Edo, Benny, dan Udin karena mereka berani bermain air, lalu berani bermain bola di dalam air. Pak Guru bangga sekali kepada Udin, Benny, dan murid-murid lain. Mereka semakin berani melakukan aktivitas di dalam air. Benny sudah bisa berjalan di dalam air tanpa berpegangan. Edo berani jongkok di dalam air. Udin juga tidak takut lagi kecipratan air di wajahnya. Bahkan mereka sudah bisa melempar dan menangkap bola di air. Pak Guru memuji kehebatan semuanya. Kalian memang anak-anak yang hebat dan berani. Nah, sekarang tugas kalian, susunlah huruf di bawah ini menjadi kata pujian. Kemudian gunakan kata tersebut dalam kalimat. Sampaikanlah pujianmu kepada teman di kelas. Nah, yang pertama kira-kira ketika disusun menjadi kata apakah itu? Iya, menjadi hebat. Lalu yang nomor 2, apa jawabannya? Berani. Yang ketiga disusun menjadi kata apa? Iya, bangga. Lalu yang keempat itu pandai. Dan yang terakhir bisa. Nah, yuk kita buat kalimat pujian dengan kata-kata ini. Yang pertama, dengan menggunakan kata hebat. Nah, gimana ya kira-kira cara membuatnya? Iya, betul. Kita selipkan kata hebat di tengah-tengah kalimat tersebut. Nah, Benny, kamu hebat sekali. Itu termasuk kata pujian. Lalu yang kedua, wah, Edo, kamu sungguh berani. Lalu yang ketiga ada kata bangga. Siti, aku bangga karena keberhasilanmu. Lalu yang keempat, pandai. Lani, kamu sangat pandai berbahasa Inggris. Lalu yang terakhir menggunakan kata bisa. Udin, kamu sangat bersemangat. Aku yakin kamu bisa menang. Nah, itulah contoh kalimat-kalimat pujian. Kalian bisa menerapkannya atau mencoba memberikan pujian kepada teman, ibu, ayah, atau saudara-saudara kalian. Lalu yang terakhir itu membuat kincir angin. Nah, ayo kita membuat kincir angin. Nah, kalian biasanya ketika musim angin itu ada yang bermain layang-layang. Nah, selain layang-layang kita juga bisa bermain kincir angin. Nah, alat dan bahan yang diperlukan seperti kertas, lalu lem kertas, gunting, kawat, sumpit atau kayu sebagai tiang. Dan cara membuatnya, siapkan kertas persegi, lalu buatlah bentuk lingkaran berdiameter 3 cm dengan kertas lainnya. Nah, sudah ada ya gambarnya di situ. Lalu yang ketiga, lipat kertas sepanjang garis miring, kemudian buka kembali. Yang keempat, lipat dan buka kembali pada sisi sebaliknya. Lalu yang kelima, gunting sepanjang garis bekas lipatan tetapi tidak sampai titik tengah. Jadi tadi ada titik tengah berbentuk lingkaran, itu tidak digunting. Lalu yang keenam, lengkungan keempat, sudut hasil guntingan ke arah tengah. Lalu yang ketujuh, lem dan tempelkan kertas lingkaran di tengah-tengah keempat sudut tersebut. Nah, membentuk sebuah kincir angin. Lalu lubangi bagian tengah kincir dengan ujung kawat hingga tembus. 9. Buatlah ujung kawat melengkung agar kincir angin tidak jatuh. Lalu kaitkan sisi kawat lainnya pada sebatang sumpit atau bilah bambu. Dan yang terakhir, kincir angin siap berputar saat angin bertiup. Nah, kalian bisa membuat kincir angin di rumah, lalu letakkan di depan kipas angin dan perhatikan kincir anginmu akan berputar. Jadi semakin
kencang kipas anginnya, maka kincir angin yang kalian pasang di depan kipas angin itu akan semakin cepat berputar. Nah, sekian ya apa yang disampaikan Bu Satiti, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.